pemirsa, apakah Anda percaya pada jimat dan ilmu gaib? Atau Anda meyakini ilmu gaib adalah kemusyrikan? Ilmu gaib selalu melibatkan oknum jin. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda mewarisi ilmu gaib dari seseorang? Ini adalah saat menolak ilmu gaib warisan dari ayah saya. Cerita ini berawal di penghujung tahun 2001. Saat bapak saya mendadak sakit yang sangat parah. Bapak? Bapak! Bu! Bapak kenapa, Bu? Ayo, Bu! Terjadi perselisihan di keluarga kami. Sebagian meyakini ini penyakit kiriman dan hanya bisa disembuhkan oleh dukun. Sebagian lagi mempercayai pengobatan medis. Iya, penyakit kiriman dari lurah seberang yang musuh jadi bapakmu itu loh. Sudah, Pak, jangan aneh-aneh. Ayo, Bu, dokter, Bu. Ayo, Pak. Ayo. Kamu itu anak kecil tahu apa sih? Sudah, Pak, sudah. Saya mau panggil dokter. Awas. Adam, dengerin Pak De. Penyakit bapakmu ini nggak bisa disembuhkan oleh dokter. Bagaimana, Dok? Keadaan bapak saya, Dok? Kondisinya kurang baik, penyakitnya sangat parah. Pak Wilyono terkena stroke berat. Secara medis, dengan berbagai kerusakan pada organ dalam, diperkirakan bapak hanya akan mampu bertahan 3 hari. Astagfirullahaladzim. Bapak. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Sejak bapak sakit, banyak orang aneh yang datang. Mereka berkedok mau menolong bapak, tapi sebenarnya hendak mencuri kesempatan mengambil jimat atau wesi aji. Kenapa begini? Pasti karena musuhmu sekarang sangat sakti. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membantu. Pak De Kasmin selalu waspada terhadap orang seperti ini. Bahkan tak jarang terjadi keributan. Siapa kamu? Saya muridnya. Bohong! Saya tidak bohong. Ini gue. Pak De, cukup, Pak De. Pak De, cukup Pak De, sudah Pak De. Jangan kacauan di sini, Pak De. Tahan, Pak De, cukup. Tenang apanya tenang. Itu kan kiriman orang sebelah. Mau nyolong jimat bapakmu. Pak De, cukup, Pak De. Bapak sedang sakit, Pak De. Tolong, Pak De. Caci le orang ngerti. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pak, istighfar. Sudah waktunya, Bu. Bapakmu harus melepaskan ilmu dari anaknya. Kalau tidak, dia akan sengsara terus seperti ini. Dalam kepercayaan kejawen, menjelang ajal, pemilik ilmu gaib dan wesi aji harus diruat dukun agar matinya tidak sengsara. Astagfirullahaladzim, Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak D berpendapat ini saatnya melakukan ritual pelepasan ilmu gaib Bapak. Malam harinya, saya merasa lelah yang luar biasa. Saya duduk terkantuk-kantuk. Ternyata ini saatnya berbagai kejadian aneh menimpa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Adam, kenapa kamu? Mimpi buruk adalah salah satu bentuk gangguan jin. Saya mimpi buruk lagi, Pak Ustadz. Gusti Allah, panas sekali. Adam, dengarkan Pak Ade. Sakitmu ini bukan sakit sembarangan. Dukun sudah berusaha melepaskan wesi aji bapakmu. Tapi satu belum. Ilmu itu harus diturunkan. Le, mulai sekarang bapakmu itu sudah tidak bisa bicara lagi karena kena stroke. Jadi sebaiknya kamu turuti saja kata-kata pademu ini untuk menolong membuang ilmu gaib bapakmu. Mungkin bapakmu itu mau menurunkan ilmunya padamu. Tolong, lakukan ritual penurunan ilmu. Kalau tidak, jalan hidup bapakmu itu akan sulit. Nyawanya saja susah dicabut. Dan hidupnya akan terus menderita. Aku nggak mau. Itu syirik. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Adam! Bapak menerima ilmu itu dari kakek. Dan sekarang harus ada keturunannya yang mewarisi ilmu itu. Tapi saya bertekad, sampai kapanpun saya akan menolak. Saya harus memutus rantai pewarisan itu. Mas Adam, Nisa? mau berangkat kerja, Mas? Iya, Mas mau berangkat. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah, keadaan Bapak sudah membaik dan kondisinya sudah mulai stabil. Syukurlah, mudah-mudahan bulan depan beliau cepat pulih ya, Mas. Amin. Saya lega, sebab bulan depan rencananya saya mau melangsungkan pernikahan. Tadinya sih aku mau ngantar ke rumah Mas Adam. Malah ketemu di sini. Kok papa, kok nggak papa? Kamu mampir ke rumah aja. Ibu udah nungguin kamu loh. Aku berharap semoga pernikahan kita bisa berjalan dengan lancar. Nisa adalah cinta pertama saya. Dia seorang gadis yang anggun dan menarik. Adam, kau sudah tidur? Siapa kamu? Namaku Gadung Melati. Aku ini calon istrimu. Aku yang akan menikah denganmu bulan depan. Tidak, aku akan menikah dengan Nisa. Kau tidak akan menikah dengan perempuan manapun. Sebelum menikah dengan aku, bapakmu sudah mengikat janji akan menikahkan kita sebelum dia meninggal. Dengarkan Pak Ade, sakitmu ini bukan sakit sembarangan. Dukun sudah berusaha melepaskan wesi aji bapakmu. Tapi satu belum, ilmu itu harus diturunkan. Astagfirullahaladzim. Tadi apa itu? Jadi kamu didatangi Gadung Melati dalam mimpi. Iya, Pak De. Apa Pak Ade bilang? Bapakmu itu mau mewariskan ilmunya kepadamu. Kamu harus mau menerimanya. Lakukan ritual pewarisan. Tidak mau, Pak De, tidak mau. Saya tidak mau terlibat dalam musyrik. Itu dosa besar, Pak De. Kamu tega membiarkan ayahmu itu sakit terus-menerus. Jawab! Pak De, bukan maksud saya untuk... Ingat, Pak D nggak mau memaksamu. Apa yang menjadi keputusanmu adalah tanggung jawabmu. Ya Allah. Saya merasa lemah dan ragu. Saya berdoa dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Kamu mau membatalkan pernikahan dengan Adam? Maafkan saya, Pak De. Saya nggak bisa menikah dengan seseorang yang berakhlak buruk. Bahkan saya memiliki bukti yang cukup kuat. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Mas Adam keluar dari tempat pelacuran bersama seorang PSK. Bisa? Cukup! Saya mohon batalkan pernikahan ini. Loh, memangnya ada apa? Kenapa mendadak seperti ini? Lihat, kamu mulai menerima akibatnya. Gadung Melati mulai marah. Pak D anjurkan segera laksanakan ritual pewarisan itu.